As if speaking fairness. Well, hello everyone. Welcome back again to the class and good evening, Francis. Good evening, bro. Yeah. All right. So, how's life going on today? Apa kabar hari I'm ini, fine, teman-teman? bro. I'm great, bro. Okay, so I'm glad to hear that. What about the others? Yang lain nih, apa kabar hari ini, teman-teman? Cek, halo. Apa kabar yang lain? Yang lain apa kabar? Masih saya mute kan? Enggak ya? Halo, Francis. Yang lain apa kabar hari ini? How are you today? I'm good. I'm good. Okay. All right, so I'm glad to hear that we would like to continue in our lessons, Francis. So for today, we would like to open first our class by praying together. Praying begin. All right, finish. Thank you so much, Francis. Then I would like to, first of all, I would like to announce you an announcement, Francis. Jadi teman-teman, saya akan mengumumkan sebuah pengumuman for you all here. Berhubungan dengan
perayaan hari Natal tanggal 25 Desember 2024, teman-teman. Jadi dari pihak atas ya, dari speaking partner juga, jadi memutuskan untuk meliburkan kelasnya kayak gitu guna menghormati juga teman-teman kayak gitu. So jadi kelas besok kita liburkan Bro and Sis, dan bukan berarti hangus ya, tapi kita alihkan ke hari Sabtu teman-teman. It means kita akan jalankan kelasnya lagi besok libur hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kelas besok kita alihkan ke hari Sabtunya seperti itu. Kalau about ini Bro ya, tahun barunya gimana kira-kira? Nah, kalau tahun baru belum ada informasi dari akademik teman-teman. Jadi nantinya akan saya follow up informasinya, dan mungkin itu dulu sih informasi yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman. That actually tomorrow our class would be rescheduled Francis into the other day, and that is Saturday ya. Jadi besok teman-teman libur dan dialihkan ke hari Sabtu itu Francis. Oke. So, mungkin itu saja sih informasi dari saya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman about information, atau karena teman-teman kan ada cuti bersama. Tapi walaupun cuti bersamanya sampai tanggal 26, liburnya cuma besok aja ya kalau dari kelasnya ya, teman-teman. Ada pertanyaan mungkin dari Francis? Is it clear? Clear, bro. Okay. So, if it's clear enough, we are going to continue our lesson. By the way, have you had your dinner, Francis? Udah pada makan, teman-teman? Makan malam? Yes. Yes, I Oke. have. I have. Yes. Kalau yang sudah, ya alhamdulillah ya teman-teman. Kalau yang belum, jadi untuk yang sudah, mari kita tambahi. Untuk yang belum, mari kita makan malam dengan apa? Dengan grammar. Okay, so for today's meeting, we are talking about grammar first. If later the time is possible to practice your speaking, jadi kita bisa lakukan ya teman-teman. Tapi untuk materi yang pertama kita fokuskan ke grammar, jadi kita bahas. Okay, so full the explanation from me first. Okay, do you still remember about simple present tense, Francis, or daily activity? Teman-teman masih ingat itu? Iya, bro. Oke, so jadi simple past ini kurang lebih hampir sama, tapi ini adalah kegiatan yang terjadi di waktu lampau, teman-teman, kayak gitu ya. Jadi kalau simple present itu di masa sekarang atau berupa kebiasaan, kenyataan atau apapun itu, tapi di masa sekarang, dan kalau simple past itu di masa lampau, kayak gitu, Francis. Nah, kenapa judulnya di sini about school? Because we realize that all of us here have been being an adult ya, Francis, sudah dewasa, then we have a lot of memories about our school. So our senior high school, junior high school, vocational high school, elementary school, kindergarten, yang artinya cerita-cerita itu adalah cerita di waktu lampau. Jadi, simple past ini kita gunakan, ya, gramatikalnya kita gunakan untuk menyampaikan sebuah kejadian di waktu lampau, teman-teman. Jadi, kalau kita ingin cerita di mana kejadian yang ingin kita ceritakan itu terjadinya di waktu lampau, maka kita menggunakan yang namanya simple past tense, ya, Francis. So, kita coba lihat ke slide selanjutnya. And for today's goals is we are going to learn past tense and remember our school moments and anything about it. Jadi kita akan belajar yaitu tentang past tense, teman-teman. Oke. Dan juga mengingat di sini adalah momen-momen ya atau kenangan-kenangan di semasa sekolah dan apapun yang berhubungan dengan itu nantinya. Oke. So, sama. Jadi kalau kita berbicara tentang kalimat grammatical ya, branches atau tenses dalam bahasa Inggris, kita selalu divide-nya atau membaginya menjadi two kind of sentences. Dua kalimat, yaitu verbal and nominal. Verbal sentence and nominal sentence. Do you still remember what is verbal sentence, Francis? Apakah teman-teman masih ingat apa itu kalimat verbal? Menggunakan kata kerja. Berupa? Kata kerja. Berupa verb ya, Sis ya. Oke. Nah, kalau kalimat nominal ya, Sis Dita? Yes. Kalau nominal What tuh about? pakai adjective.
Adjective, adverb, Heeh. satu lagi itu apa sih? Lupa. Oke, apa Noun. noun as well ya. Oke, so Francis saya ingatkan dulu ya. Jadi kalimat verbal itu gunanya untuk menyatakan menggunakan dia itu kata kerja berupa verb untuk menyatakan sebuah kegiatan atau aktivitas. Ya, teman-teman. Sedangkan kalimat nominal yaitu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja berupa to be, ya. To be itu banyak, ada is, am, are, ada was, were, dan been, be, ya, teman-teman. Nah, jadi itu adalah kata kerjanya di mana menyatakan keadaan. Jadi tidak ada kegiatan di dalam kalimat nominal kayak gitu ya, Branches. Nah, contohnya di sini teman-teman. Tapi kita fokuskan sekarang ke yang pas. Kalau kemarin kita belajar yaitu tentang penggunaan simple present tense di mana verbnya menggunakan verb berapa, Branches? One. Verb one. Dengan pengecualian ada yang ditambah s atau es ya untuk beberapa subjek kayak gitu ya teman-teman. Tetapi kalau di kalimat nominal, di simple past tense kita menggunakan kata kerja bentuk kedua teman-teman kayak gitu. Jadi verb to, Francis. Oke, di sini susunannya masih sama kok kurang lebih. Nah, untuk menyatakan tidak kemarin dalam simple present tense. Nah, kita pakainya apa, teman-teman? Kalau di sini kan pakainya didn't nih. Kalau di simple present tense kemarin apa? Done. Don't atau? Don't. Doesn't. Ya, don't atau doesn't ya, Francis. Oke, itu kan ada dua pilihan, don't atau doesn't disesuaikan dengan subjeknya apa. Oke, kalau subjeknya she, he, it berarti pakainya doesn't. Kalau subjeknya I, you, we, they pakainya don't, teman-teman. But in a past tense di kalimat atau di tenses simple past ini, teman-teman, ya. Jadi untuk menyatakan tidaknya itu dalam kalimat verbal atau kalimat yang ada kegiatannya itu kita menggunakan didn't, teman-teman. Didn't untuk semua subjek. Semua subjek sama pakainya yaitu didn't. Singkatan dari did not ya. Did itu adalah verb 2 dari do kayak gitu ya, practice. Oke. Dan jangan hati-hati teman-teman. Kalau sudah auxiliary-nya keluar sama halnya kemarin dengan kalimat verbal di simple present tense, walaupun dia menggunakan tambahan ketika subjeknya she, it, otomatis kan dia verbnya itu menggunakan tambahan SES ya kata kerjanya teman-teman. Tetapi jika auxiliary-nya sudah keluar atau kata kerja bantunya berupa does, pakainya doesn't, maka verb satunya kembali ke verb satu aslinya tanpa tambahan S atau ES. Begitu juga dengan simple past. Menggunakan verb 2 di kalimat positif, kemudian kita rubah yaitu ketika auxiliary-nya atau kata kerja bantu berupa didn't-nya sudah muncul, maka di sini kembali ke verb 1 lagi, teman-teman. Di sini. Oke, jadi sudah bukan pakai verb 2 lagi, Francis. Oke, please help me. Give me one example kalimat in bahasa, Francis, untuk kegiatan di masa lampau. Contohnya, satu aja, teman-teman. Contoh satu kalimat bahasa Indonesia, teman-teman. Jenny pergi ke Halo, Singapura Francis. bulan lalu. Oke. Jenny ya, sis ya. Jenny pergi ke Singapura. Ada perlu mau pakai keterangan waktu nggak, sis? Keterangan waktu lampau atau mau nggak pakai? Pakai, bro. Ya, apa? Kira-kira. Jenny pergi ke Singapura Minggu lalu. minggu lalu. Ya, Francis. Oke. Bentar, saya ganti pakai nomor dulu deh. Titik. Oke, ini adalah kalimatnya, di mana kalimat ini adalah bentuk kalimat positif dalam simple past tense. Kejadiannya di waktu lampau. Kira-kira teman-teman kalau baca kalimat itu tahu waktu lampaunya itu dari mananya, teman-teman? Kalau kejadiannya itu di waktu lampau. Minggu lalu. Dari keterangan minggu lalu, ya, teman-teman. Oke, that's very good.
Kemudian coba yuk kita translatekan di sini teman-teman ke dalam bahasa Inggris sesuai dengan susunan kalimat positif ya, Francis. Yang pertama adalah subjeknya. Subjeknya di sini adalah Jenny, Jenny, oke. Followed by verb to. Oke, kan pergi itu go. Verb 2-nya apa? Ada yang tahu? when, When. Oke. Nah, mungkin Bro and Sis karena terdistraksi dengan kata dulu atau waktu lampau selalu menambahkan was di kalimat verbal. Padahal sebenarnya secara susunan apakah kita temukan was di sini? Tidak ada, teman-teman. Oke. Jadi kita pakainya verb 2 langsung tanpa ada tambahan was atau were, Francis. Jadi yang harusnya kalau di masa sekarang itu kan go. Tapi verb 2-nya itu adalah when. When. Ya. Kemudian ke Singapura berarti to Singapore. Oke. Minggu lalu bahasa Inggrisnya, Francis? Last week. Ya. Last week. Ya, Francis. That's very good. Nah, jadi teman-teman yang perlu teman-teman ingat bahwasannya buang jauh-jauh kata was atau were dalam kalimat verbal jika kita berbicara tentang simple past tense. Jadi nggak ada was atau were di kalimat verbal ya teman-teman ya. Jadi dimulai pelan-pelan diingatkan bahwasannya biar teman-teman tidak common mistake nantinya atau repeat the common mistake atau mengulangi kesalahan umumnya di mana menggunakan was go kayak gitu itu salah teman-teman. Jadi yang benar adalah langsung verb 2-nya tanpa ada tambahan was, tanpa ada tambahan go, tapi langsung go tapi verb 2-nya yaitu when. Francis. Oke, so berarti di sini kalimat keduanya teman-teman kita bikin saya kasih tanda positif negatif aja ya kalau ya. Oke, so di sini Francis. Berarti kalau kalimat negatif dalam bahasa Indonesianya seperti apa nih teman-teman? Jenny? Tidak pergi. Tidak pergi ke tidak Singapura pergi ke minggu lalu. Singapura minggu lalu. Jenny pergi ke Singapura minggu lalu. Kalau negatifnya berarti tidak pergi ya, tidak pergi ke Singapura minggu lalu. Oke ya, Francis. Oke, ini artinya kalimat negatif. Yuk kita coba sesuaikan dengan susunannya. Subjeknya yaitu Jenny. Followed by apa kalau secara struktur? Pakainya didn't ya teman-teman untuk menyatakan tidaknya teman-teman. Didn't itu adalah singkatan dari did not ya, Francis. Did not atau didn't. Kayak gini ya, teman-teman. Didn't. Kemudian diikuti dengan verb 1. Tadi kata kerjanya apa? Pergi. Yang di kalimat positif kan when. Berarti kembali ke verb 1. Verb 1-nya pergi apa, teman-teman? Go. 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 Oke. So, to Singapore. Okay. Last week. Susunannya seperti ini, teman-teman. Oke. Sekarang kita bikin kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, teman-teman. Yo, kalimat tanya berarti di sini bentuknya seperti apa bahasa Indonesia ya, Francis? Apakah Jenny pergi ke Singapura minggu lalu? Pergi ke Singapura ya. Minggu lalu. Nah, sorry, pakai tanda tanya. So di sini adalah bentuk kalimat bahasa Indonesianya dan coba kita translatekan ke bahasa Inggrisnya. So kita mulai untuk kalimat interrogatif dimulai dengan auxiliary dulu. Yaitu apa nih, Francis? Berarti did ya, karena all subject pakainya did. Did terus followed by subjeknya Jenny ya. Did Jenny, kemudian verb 1 ya. Nah, verb 1 bukan pakai verb 2 lagi. Karena kenapa, Francis? Karena sudah ada kata kerja bantu yang muncul yaitu berupa did. Jadi kembali ke verb 1 ya, teman-teman. Did Jenny go to Singapore last week, Francis? Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia ya. So sampai di sini Francis untuk kalimat verbal dalam
Simple past tense. Do you have any question? Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan jika masih bingung Branches atau masih kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan. But if it's clear enough, so please confirm it to me. Is it clear enough? Enough, bro. Enough, bro. Oke. Bro. Francis, sebenarnya kalau teman-teman ada yang masih ketakutan atau perlu dengan grammar for speaking atau apa kayak gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya bertahap sih Francis. Kita nggak serta-merta kita belajar kalimat verbal nominal kita yang awalnya kita dulu pakai was go, terus kita rubah ternyata susunan yang benar kayak gini dan membiasakan ini itu nggak mudah sebenarnya Francis. Harus bertahap, nggak bisa instan kayak gitu. Dia harus mulai membiasakan, harus berhati-hati. Jadi kalau kita ingin menyebutkan kalimat bahasa Indonesia mau ditranslate ke bahasa Inggris, kita harus ingat satu hal dulu, yaitu ada kejadian nggak di kalimat yang ingin saya sampaikan? Ada aktivitas nggak? Kalau ada aktivitas, berarti pakai susunan kalimat verbal. Kalau tidak ada aktivitasnya, berarti pakai susunan kalimat nominal. Baru disesuaikan dengan strukturnya di sini, Francis. Oke? Tenannya. Oke. So, ini adalah contoh yang pertama. Oke, let me screenshot it to you. Saya screenshotin ini buat teman-teman ya. Oke, sebentar, Francis. Let me share it in our chat ya. Oke, so kalau kayak gitu kita akan coba nih. Saya akan hapus ini, saya akan bikin kalimat ya, Francis. Saya akan bikin kalimat bentuk positifnya dulu. Kayak gitu. Akan ada 3 kalimat, kita sambil latihan juga ya. Saya bikin kalimat positifnya. Nggak usah bahasa Indonesia ya, langsung bahasa Inggrisnya aja ya, teman-teman. Sebutkan satu kegiatan dong, bantu saya teman-teman kira-kira apa? Satu kegiatan atau aktivitas. Dalam bahasa Indonesia aja, that's really okay. Berenang. Berenang, oke. Menari. So, kita pakai berenang dulu ya. So, misalkan di sini adalah oke. So, kalau ini change to negatif, kalau ini kita rubah ke negatif, berarti gimana nih teman-teman susunannya? We didn't swim in the swimming pool yesterday. We didn't. Didn't. Ya. Kenapa pakainya swim, Francis? Because verb One. Ya, sudah kembali ke verb 1 lagi ya. So, we didn't swim in the swimming pool yesterday. Ini teman-teman. So, change to interrogative, Francis. Coba dirubah ke interrogatifnya. Berarti? Did we swim in the swimming pool? Yes. Okay. Did we swim in the swimming pool yesterday? That's true. Okay, like this one ya, Francis. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Oke, saya akan coba bikin. Nih, tadi kan saya bikin kalimat positifnya. Saya akan bikin kalimat negatifnya atau interrogatifnya. It's up to me ya. Jadi nanti perubahannya ke yang belum aja. Kayak gitu. Oke, misalkan di sini tadi ada yang nyebutin, misalkan saya pakainya adalah ini ya, teman-teman. Belajar deh. Belajar. Learn, to learn, learn. Belajar berarti they did. They Ini kalimat didn't. saya dulu, nanti baru teman-teman yang bikin perubahannya. Ya, positif dan interrogatif. Studied. Study. English today. Go.
Oke, so kita rubah ke berarti kalimat positif dulu. Gimana nih berarti positifnya, Brancis? They studied Studied This English English. today ago. Oke, so I can hear by the way what you mean pakainya studied aja ya. Jadi nggak perlu pakai kol-kolah, jadi kayak studied kayak gitu. Kol-kolah, kol-kolah. Oke, so they studied They studied English 2 days ago. Hmm. Brancis seperti ini. Did Berarti they? kalau kalimat interrogatifnya, Did they? hmm, Did they Tadi studied English. studied atau today is study? study? Study. verb one, verb one. Oke, verb one ya, pakainya study. Did they study English English 2 days Two ago. days ago? Ago. Kayak Did gini, they teman-teman. study English days ago? Hey, that's very nice. Last one, Brancis. Oke, saya mau bikin kalimat lagi nih, teman-teman. Ya, I tahu am. kan? I didn't. Wait, I don't got Brancis. I got something Did. noisy. I don't know. Nah, ya sebentar ya, teman-teman ya. So, okay, so change to positive, Brancis. Gimana nih berarti kalimat positifnya, teman-teman? My sister. Sister My Hmm. sister do her does her homework last night. My sister, My sister did it my sister did her home homework do last night. do. Nah, di sini kan kita lihat nih, did sebagai kalau di kalimat interrogatifnya, did sebagai apa? Auxiliary. Terus subjeknya my sister. Verb satunya berarti kan do. Do itu kan verb satu. Berarti verb duanya do apa? Kalau di kalimat positif. Did, teman-teman. Ya, berarti my sister did her homework last night. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Jadi kalau kalimat negatifnya, my sister Didn't didn't her do her didn't didn't. didn't do. Jadi setelah kata didn't, yang tadinya Do. did berubah ke verb satu, jadinya do ya, teman-teman. He didn't do her her homework last work night. last night. Okay, that's very good. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Brancis. Asik nggak grammar, teman-teman? Atau membingungkan? Asik. Oke. Ada yang mungkin agak sedikit bingung atau perlu mikir kelas kalau sudah bertemu sama grammar, teman-teman? Orang kan di acara keluarga. Ya, lihat verb to itu di kamus apa gimana ya? Iya sih, sebenarnya kalau itu mau nggak mau kita harus mengingat antara perubahan ke verb 1, verb 2, sama verb 3-nya kayak gitu. Jadi ya kita mau nggak mau harus ya kasarnya ngafalin sih sis kayak gitu, menghafal itu perubahannya. Oke, jadi seperti itu ya, Brancis ya. Oke, so by the way, nih for your information teman-teman, perbedaan antara gramatikalnya dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Yang pertama, teman-teman, kita bikin kalimat ini ya. Nih, saya bikin 2 kalimat dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Yang pertama adalah misalkan, so kita pergi ke Solo
hari ini. Oke. Kalimat nomor 2 pakai kata kerja yang sama, yaitu adalah kita pergi ke Solo kemarin, teman-teman. Oke. Nah, Francis, dari 2 kalimat bahasa Indonesia ini, yang ngebuat teman-teman akhirnya bisa membandingkan dan membedakan bahwa menyatakan bahwasannya 2 kalimat berbeda itu apa, teman-teman? Dari apanya? Keterangan waktu. Keterangan Hari ini dan waktunya. kemarin. Ya, hari ini Kemarin. dan kemarin. Kemarin. Oke, so sekarang tanpa ada keterangan waktu nih, saya pengen nyebutin bahwa hari ini sama sebenarnya 2 kalimat ini berbeda, makanya hari ini dan kemarin, tapi saya nggak tulis keterangan waktunya. Apakah teman-teman bisa membedakannya? Tidak. Tidak. Tidak ya. Nah, kalau dalam gramatikal bahasa Indonesia, teman-teman, kata kerja itu tidak berubah. Oke, walaupun waktu kejadiannya itu berbeda. Jadi kata kerjanya tetap sama, tapi yang membedakan adalah keterangan waktunya. Kayak gitu, teman-teman. Itu dalam bahasa Indonesia. Tetapi berbeda kalau dalam bahasa Inggris, teman-teman. Kita bikin nih. Tadi ya, misalkan pergi. I go Go to to school every day. Or Oke. today. So, kalimat keduanya, I went to school yesterday. So Francis, kalau dalam bahasa Inggris itu waktu kejadian itu mempengaruhi kata kerja dalam gramatikal bahasa Inggris atau tatanan bahasa. Di mana ya kalau kejadiannya hari ini dan kemarin itu kata kerjanya udah beda, teman-teman. Oke, sekarang coba saya hapus keterangan waktunya. Setelah kita bandingkan, apakah teman-teman bisa membedakan kalimat yang nomor 1 sama kalimat kedua, teman-teman? Bisa. 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 Oke. Itu kata kerja, So, kata kerja. Kira-kira Satu dari kata dan- kerjanya. Kira-kira kalau I go to school sama I went to school itu bedanya apa selain dari kata kerjanya, teman-teman? Keterangan waktu harusnya. Kalau saya bilang I go to school, berarti perginya kapan, teman-teman? Sekarang. Di masa sekarang. I go to school I went now. to school, berarti perginya kapan, teman-teman? Kemarin. Kemarin Now, atau I di went. waktu lampau. Nah, Mm-mm. kalau dalam bahasa Inggris itu, teman-teman, karena waktu kejadian itu mempengaruhi perubahan kata kerja, jadi kehadiran keterangan waktu itu sebenarnya hanya sebagai pelengkap atau mendetailkan, teman-teman, waktu kejadiannya kapan. Sebenarnya tanpa ada keterangan waktu, kita sudah bisa membedakan di sini, teman-teman. Bahwasannya kita ingat kalau menggunakan verb 1 berarti kejadiannya di masa sekarang, yaitu simple present. Sedangkan kalau menggunakan verb 2, yaitu adalah simple past, kejadiannya di waktu lampau. Cuman kita nggak bisa menebak atau tahu secara detail atau secara rinci kapan di masa sekarangnya itu kapan, di waktu lampaunya itu kapan. Dengan tambahan keterangan waktu itu menjadi lebih jelas. Tapi tanpa ada keterangan waktu kita bisa membedakannya, Francis, kayak gitu. Itu kalau dalam, jadi bedanya gramatikal bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tuh kayak gitu, teman-teman. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia kan kata kerja itu tidak berubah oleh waktu. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris kata kerja itu berubah oleh waktu, teman-teman. Jadi walaupun waktunya kita nggak sebutkan pun, tapi kita sudah bisa menganalisa kan kapan waktu kejadiannya, teman-teman. Kayak misalnya, oh I go to school. Oh berarti maksudnya pergi ke sekolahnya itu di masa sekarang. Cuman kita nggak tahu di masa sekarang tuh hari ini atau kayak misalkan setiap hari atau gimana kayak gitu, teman-teman. Dan I went to school, perginya di waktu lampau kayaknya, karena dia pakainya kan verb 2, pakai simple past, berarti kan di waktu lampau kejadiannya. Cuman kita nggak tahu waktu lampaunya itu kapan. Kalau kita tambahkan yesterday, kita tahu bahwa waktu lampaunya adalah kemarin, kayak gitu, teman. So, do you get the point right now, Francis? The difference between the grammatical in bahasa and English? Teman-teman sudah dapatkan poin atau bisa mengerti sekarang perbedaan antara gramatikal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, teman-teman? Yes, of course. Oke. So, mungkin ada yang masih dibingungkan, Francis.
feel free aja buat nanya teman-teman, jangan malu-malu. Silakan kita belajar bareng-bareng. Bro, berarti Atau, kalau hah? lebih Itu spesifik kalau misalkan I went to school last week berarti minggu lalu gitu ya berarti. Iya, jadi lebih spesifik aja waktunya, Bro. Tapi kan sebenarnya tanpa ada last week pun, Bro sudah bisa menganalisa bahwasannya memang pergi ke sekolahnya itu di waktu lampau. Karena dia kan pakainya verb 2. Kayak gitu. Oke. Di mana masuknya simple past, kejadian di waktu lampau. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan kalau pakai I go to school tanpa ada keterangan waktu juga pun paham bahwasannya terjadi di masa sekarang. Entah setiap hari, entah 2 hari sekali, kayak gitu ya. Entah hari ini, kayak gitu. Cuman dengan tambahan ada today, every day itu lebih spesifik nantinya waktunya. Ini ada lagi Francis yang ditanyakan? itu bro, kalau untuk menguasai grammar caranya seperti apa? Dicoba sih kayak gini kita. Jadi ya latihannya sambil kita coba susunin kayak gini untuk latihan. Kalau kita aplikasikan dalam speaking kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya. Mungkin awalnya teman-teman udah nyaman nih ngobrol sama teman-teman yang lain, tapi ya sorry to say kayak sebenarnya grammarnya salah, tapi bisa dimengerti aja kayak gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin maintenance your grammar kayak gitu ya, jadi kita harus pelan-pelan kita ingat strukturnya seperti apa. Jadi kita ingat strukturnya aja sih teman-teman. Sama kata kuncinya itu adalah auxiliary. Auxiliary itu ada kata kerja bantu. Kalau dalam simple present itu kan pakainya do sama does. Kalau dalam simple past pakainya did teman-teman kayak gitu. Jadi mengingat kayak gitu Francis. Ya, itu adalah kuncinya dan kita harus praktek sambil bikin kalimat kayak gitu teman-teman kita rubah. Jadi contohnya seperti ini. Ada lagi yang ditanyakan sama teman-teman silakan. Izin Kak, Bro Yahya. Ini contoh yang ketiga itu di kalimat yang jenis interrogatif. Kenapa pakai didn't pakai do lagi ya? Gitu. Kenapa pakai do lagi gitu? Oke, kita lihat sekarang Bro urutan yang kalimat ketiga ini ya Bro ya, sister ya. Bentuknya interrogatif. Interrogatif di sini secara struktur seperti apa? Did. Ya, did di awal. Benar, udah did di awal. Setelah itu subjeknya apa? My sister. Verb satunya apa? Verb satunya itu adalah do, Bro. Dimana kalau kita kan do itu kan perubahan dari did. Verb 2-nya kan did, yang artinya melakukan. Jadi kalau did di kalimat yang positif ini, dia did-nya bukan sebagai kata kerja bantu, tapi dia sebagai kata kerja utama, teman-teman. Kayak gitu. Sedangkan kalau did yang muncul di kalimat negatif sama interrogatif, itu adalah sebagai kata kerja bantu. Kata kerja utamanya adalah do, teman-teman. Karena sesuai strukturnya, kita harus merubahnya. Kalau auxiliary sudah keluar, kita rubah ke verb satunya lagi. Kayak gitu. Makanya di sini kan pakainya do, bukan did. Karena kan kembalinya verb 1. Did itu kan verb 2, Bro. Di sini kita harus pakai verb 1. Jadi kan verb satunya kan melakukan atau mengerjakan, itu kan pakainya do, kata kerjanya. Melakukan atau mengerjakan. Verb 2-nya did. Verb 3-nya done. Nah, jadi kan ini berubah yang awalnya tadi di kalimat positifnya pakai verb 2, karena kata kerja bantunya berupa did sudah muncul, berarti verb satunya kembali verb 2-nya berubah menjadi verb 1, yaitu verb satunya apa dari did, yaitu do kayak gitu. Jadi kita harus bedakan antara did yang di awal ini sama did yang ada di kalimat positif ini, ya. Kalau did yang di kalimat positif ini dia sebagai kata kerja utama, Bro and Sis. Tapi kalau did yang ada di kalimat negatif dan juga kalimat negatif dan juga interrogatif itu sebagai auxiliary atau kata kerja pembantu. Seperti itu penjelasannya, Bro Ainul Latif. Do you get the point, Bro Ainul? Kalau masih bingung, Bro, silahkan boleh ditanyakan lagi, Bro. Oke. Jelas clear. Thanks. Nah, seperti yang kita lihat di sini, Bro Ainul Latif. Kalimat positifnya, verb 2-nya berenang itu swam. Ketika kita rubah ke interrogatif, did kan di depan, benar. Subjeknya apa? We. Nah, kan terus pakai verb 1. Verb satunya dari swam apa? Swim, Bro. Nah, ini sama. Verb satunya dari did apa? Do. Kayak gitu, Bro. Jadi ini sebenarnya agak menjebak, teman-teman. Kalau teman-teman nggak berhati-hati, ngiranya did di situ, di kalimat positifnya itu, did-nya bukan sebagai kata kerja utama, tapi sebagai auxiliary. Tanpa adanya not, padahal dia adalah kata kerja utama. Itu adalah
penjelasannya. Seperti itu ya, Francis. Is there any question again? Any else? Ya, benar. Harus belajar dan mengingat ya. Mungkin saya nggak meminta teman-teman untuk menghafal, tapi mengingat. Verb 1 bentuknya apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa. Kayak gitu. Oke. Teman-teman searching di Google verb 1, verb 2, verb 3 itu pasti muncul banyak kok teman-teman. Oke, ada lagi Branches yang perlu ditanyakan atau yang masih belum jelas tentang kalimat verbalnya dulu? Oke, enough. Enough ya. Nah, si Srima kan kemarin katanya tanya, nah ini buat maintenance-nya nanti ketika dipraktekkan tuh harus hati-hati juga sebenarnya si Srima. Ya. So, nggak harus secara instan langsung bener kayak gitu, enggak kok. Tapi bisa kita coba perlahan kayak gitu, Branches. Sebenarnya walaupun teman-teman kalau teman-teman have been confident enough, teman-teman sudah cukup percaya diri kayak gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman berbicara akhirnya bisa lancar kayak gitu dengan grammar yang benar, itu orang nggak bakal ngira kalau teman-teman sebenarnya salah grammarnya. As far as si listenernya ini bisa dapat poin apa yang disampaikan ya, kayak gitu. Oh iya paham maksudnya. Padahal teman-teman udah ngomong lancar nih, tapi pakai grammarnya salah atau pakai susunannya salah kayak gitu. Seharusnya verb 2 teman-teman pakai verb 1 tapi pakai yesterday. Nah, tapi karena udah lancar, udah pede, jadi kelihatannya tetap keren kayak gitu teman-teman. Jadi kayak nggak akan dijudge sama orang kayak gitu, Francis. Nah, itulah pentingnya kenapa kita build confidence dulu di awal kayak gitu. Mungkin yang akan kerasa bahwasannya ketika kita ngomong, ketika kita sudah belajar grammar tapi kita masih menggunakan grammar yang salah, itu akan kerasa di diri kita sendiri ketika kita berbicara kayak gitu, Francis. Kayak saya ini ngomong udah kenceng, ternyata saya pakai salah nih grammarnya atau salah kata kerja yang saya gunakan, seharusnya verb 1 saya pakai verb 2 kayak gitu. Saya realize itu, saya nyadarin itu tapi saya nggak ngomong ke teman-teman. Tapi teman-teman karena sudah mendengarkannya dia menganggapnya itu benar. Bahkan nggak nyadar kalau itu sebenarnya salah kayak gitu, Francis. Oke, itu ya penjelasannya ya teman-teman. So, ini adalah contohnya buat teman-teman. Oke, kita lanjutkan kalimat nominal. Kalimat nominal adalah yang menyatakan keadaan. Oke, contohnya dalam bahasa Indonesia seperti apa, Francis? Nominal. Menyatakan keadaan, tidak ada pekerjaan di situ, teman-teman. Saya lapar. Bener lagi, bro. Saya lapar nih, bro. Oke, ya. So, Bagus. oke. So, jadi saya kasih ini ya, keterangan, maaf saya lupa tadi Francis buat teman-teman. Nih, saya kasih tahu di sini adalah simple past tense. Oke, so berguna untuk menyatakan sebuah kejadian atau aktivitas dan keadaan yang dimulai di waktu lampau dan selesai di waktu lampau juga. Ini adalah penjelasannya, yaitu tentang simple past tense ya, Francis. Oke, let me screenshot it. Sebentar, saya screenshot dulu lagi teman-teman, biar buat you can keep it. Sorry. Oke, ternyata kurang ini di sini. Lampau. Seperti ini teman-teman. Oke, sebentar saya screenshot dulu buat teman-teman. Ini pengertiannya ya, Francis ya.
Oke, sekarang kita bikin kalimatnya misalkan nih, karena sekarang lagi musimnya kurang bagus juga cuacanya teman-teman. Kita pakai keadaan yaitu sakit. Sakit itu adalah keadaan Kata ya sifat. teman-teman, bukan aktivitas kayak gitu ya. Jadi dia jatuhnya adjektif atau kata sifat. Misalkan, yaitu adalah Saya sakit. Saya sedang sakit. oke, Saya so ngantuk. grammar emang bikin ngantuk sih. Saya perempuan itu cantik. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti gimana nih kalau kita translatein, Francis? My girlfriend. Pakainya yang pas ya, My saya nggak girlfriend. tambahkan keterangan waktu. Oke. Berarti my girlfriend atau boyfriend? Girlfriend is sick. Tergantung ya, Girlfriend. tergantung siapa yang ngomong kayak gitu Pacarku, kan. Kalau saya berarti girlfriend kayak gitu my ya. girlfriend, my Nah, di sini dilanjutin dengan boyfriend. yaitu to be. To be-nya adalah Yo. was atau were. Ya, My teman-teman. girlfriend. Was atau were di sini Francis. Yang mana kalau subjeknya He, she, it. oke. Ketika subjek it, maka pakainya was atau were, Francis. Was. I, he, she, it pakainya was atau were? Was. Were. Was. Was ya, teman-teman ya. Jadi karena girlfriend itu juga kata gantinya adalah she, pronounnya itu she, berarti pakainya was ya, teman-teman. Was. Sick. Nah, ini bisa kita tanpa ada keterangan waktunya kita sudah bisa lihat bahwasanya dari to be-nya kan bukan pakai SMR, pakainya was atau were yang artinya di waktu lampau, pas. Berarti pacarku sakit, sakitnya berarti di waktu lampau kayak gitu, teman-teman. Ya. Kemudian kita rubah ke negatifnya, gimana, Francis? My. Pacarku tidak sakit. Oke, so berarti My My girlfriend girlfriend was not wasn't sick. wasn't itu singkatan dari was not ya. Oke. Saya tulis wasn't ya, Francis. Bacanya wasn't sama weren't. Wasn't sick. Wasn't sick. Oke, so kalau interrogatifnya berarti was susunannya itu to be as complement. Was my my girlfriend. Kenapa girlfriend. pakainya was, Francis? Kenapa was yang di depan bukan were? Kata ganti. Kan negatif. Subjeknya my girlfriend yang kata gantinya adalah she ya. So was my girlfriend sick? Waduh, ini I don't know about the connection, Francis. Koneksinya lagi buruk, teman-teman. Maaf ya. Dari tadi putus-putus. Kota B. Alright. Okay, so then kita coba bikin kalimat lagi di sini, teman-teman, yang pakai to be lainnya. Misalkan, kalau bahasa Inggrisnya, kita berada di Jakarta, teman-teman. Gimana tuh? Berarti We was. kan kita bahasnya pas. Oh iya. We was. We were In Jakarta. in In Jakarta. Jakarta. Oke, boleh Jakarta or Jakarta. Oke, Korea. Jakarta.
Gak ada si cekak, teman-teman. Oke. So, seperti itu. Nah, kita bentuk ke negatifnya. Berarti We were not We- in Jakarta. We weren't in Jakarta. we were not, We atau bacanya we weren't. Weren't. We Weren't. weren't. Weren't in Jakarta. Weren't. We weren't in Jakarta. Ya, weren't In Jakarta. Juga. Okay. Where? We. What about the interrogative? Where we? Were we? It's not where, tapi were. Were. Oh, were. Were we Were we in Jakarta? in Jakarta? Okay, Jakarta. Okay. We weren't in Jakarta. Okay. Were we in Jakarta? Nah, ini tuh bisa dipronounce-nya kayak gini. Nih, Jakarta tuh kalau dalam bahasa Inggris tuh bisa dipronounce gini, teman-teman. Nih. So, do you stay in Jakarta? Jakarta. Like Jakarta. No, I'm not. No, I Yes. don't. I am. Oke, nah ini adalah bentuknya ya, untuk yang interrogatif. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang kalimat nominal, teman-teman? Jadi kalau subjeknya you, we, they, atau nama orang lebih dari satu, berarti pakainya were. Ya. Were. Francis. Ada SMP deh. Ya, pardon, bro. Gimana, bro, tadi? Ada yang ditanyakan? Pertanyaannya cepet banget waktunya, bro. Waktu kelasnya, padahal kita grammar ya. Kalau grammar kayak gini, full explanation, tapi memakan waktu kayak gitu, Francis. ntar nambah setengah jam. Tuh ya. Oke. So, saya ada kelas lanjutan lagi, teman-teman, kayak gitu. Contohnya sekali So, lagi. I still have, kalau nggak ada kelas lanjutan sih saya bisa sih tambahin biasanya, tapi karena saya ada kelas selanjutnya, so I can't kayak gitu, Francis. Oh, Atau teman-teman saya tawarkan nih, kan teman-teman juga perlu praktek ya, kayak gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak kalau setelah ini kan udah sisa 8 menit lagi. Ada topiknya kok untuk practice your English kayak gitu ya, speaking. Akan saya silahkan boleh digunakan room ini teman-teman untuk practice nantinya untuk teman-teman yang masih mau stay di sini atau latihan sama teman-teman yang lain kayak gitu ya. Dan nanti akan saya tunjuk salah satu buat jadi koordinatornya kayak gitu. Ya, yang mengkoordinir jalannya di sini buat diskusinya seperti apa. Kalau ada nggak apa-apa. Jadi nanti saya jam 9-an itu saya izin untuk leave meninggalkan dulu karena harus lanjut ke kelas selanjutnya dan teman-teman dilanjutkan diskusinya nggak apa-apa. Walaupun sampai besok nggak apa-apa juga. Kalau teman-teman mau. Kira-kira gimana nih? Besok aja, Ada bro. praktis atau besok aja ya? Besok kan libur sih. Tomorrow, bro. Besok libur, teman-teman. Sabtu. Sabtu, Oke. Sabtu. Alright. Oke deh, kalau kayak Saturday. gitu, teman-teman. Oke, yuk coba kita bahas ini sekarang, teman-teman. I went to Bandung last week. What does it mean? Apa tuh artinya? Saya Saya pergi ke Bandung minggu lalu. Bandung Minggu- lalu. minggu lalu. Ya, oke. She made breakfast this morning. Dia membuat Ya, sarapan buat sarapan pagi. pagi ini. Oke. Kalau saya tadi kan artinya dia perempuan membuat sarapan pagi ini. Sarapan. Coba kalau ini translatein. Dia perempuan tidak membuat sarapan pagi ini. Berarti gimana tuh, Francis? She wasn't She wasn't. didn't make breakfast this breakfast morning. this morning. She didn't. she didn't Made breakfast this Make morning. breakfast She this didn't morning. make breakfast Hmm. this morning. Breakfast this morning. This morning. She didn't. All right. So she didn't make. She didn't make. Make. Make tulisannya make ya. Makin. Verb satunya make. Make, made. Ya. Jadi
She didn't make breakfast this morning. Ya, Breakfast. Oke. Wait, tadi kayaknya saya dengar deh ada salah satu sis mungkin yang masih kayaknya terlalu karena habitsnya atau kebiasaan menggunakan was. Ada? Boleh sis, tadi siapa mungkin yang menggunakan was? Kenapa sis kira-kira sis? Ada kebiasaan dulu kah? Enggak, dikira teh nominal. Kalimat nominal. Yes, Oh, yes. Oke, I see. Nah, makanya itu tadi sis Wulan sebenarnya yang harus kita ketika kita ingin menyebutkan kalimat kayak gitu ya dalam bahasa Indonesia dan kemudian ingin kita translate ke bahasa Inggris, kita lihat dulu ada kegiatannya atau tidak. Kalau ada kegiatannya udah pasti dia nggak pakai was were, nggak pakai is are kayak gitu sih. Oke. Terus Tapi nah pasti langsung verbnya kayak gitu. Setelah subjek langsung verbnya. Jadi itu sih kuncinya sebenarnya kalau kita ingin coba. Oke. So, they didn't like my cooking this morning. Artinya apa tuh, Francis? Mereka Mereka tidak tidak suka Mereka makan tidak pagi-pagi. suka masakan saya Makan pagi saya ini. pagi ini. masakan Oke. saya di pagi hari. So, change to interrogative. Coba dirubah ke interrogative. Berarti gimana? Did they Didn't they die like my cooking this morning. Do I like my My cooking cook this morning? Oke. morning. Kira-kira didn't they like my cooking this morning atau did they like my cooking this my cooking this Did morning? Did Did they? Did they ya, bukan Did didn't they. they? Kalau didn't they itu benar kok susunannya, tapi dia Negatif. negatif interrogatif ya. Negatif interrogatif itu adalah kalimat tanya. Kan kalau ini kan kalau kalimat tanya, did they like my cooking this morning? Apakah Did mereka they menyukai like makananku? Ya, my pagi cooking? masakanku Pagi pagi ini. ini. Nah, kalau pakai didn't itu berarti apakah mereka tidak menyukai masakanku pagi ini kayak gitu. Jadi itu negatif interrogatif namanya. Boleh teman. Ya. Okay. So, I was a flight attendant in 2019. Setelah Hey, change terbang. to interrogative. Oh iya, coba artiin dulu. Was I Saya Ya kali ya. pernah menjadi pramugari. So, without pernah karena nggak ada ever di situ. Jadi saya adalah seorang pramugari di tahun 2019. Kan itu udah pas berarti kan sekarang kan 2024 ya kayak gitu. Oke. Oke. Berarti kalau teman-teman masih sekarang dari 2019 dan sekarang masih jadi flight attendant atau pramugari, ya tetap aja pakai simple present aja nyatainnya. Karena itu kan faktanya kayak gitu. Oke. So I was a flight attendant in 2019. Change to interrogative. Interrogatifnya gimana berarti, Francis? I was not Was I interrogative. a flight Was attendant in I Was a flight attendant in 2019? 2019? Alright. 90. Was I a flight Was I attendant a in flight 2019? attendant in 2019? 2010. Oke, coba sekarang terakhir nih, Francis. I took my book from the library last night. Artinya apa tuh? Saya mengambil buku dari perpustakaan perpustakaan Malam tadi. kemarin. Malam tadi atau tadi malam? Kemarin malam. Tadi malam. Oke. So, kemarin malam sama tadi malam sama, pakainya last night ya teman-teman ya. Jadi bukan kalau kemarin malam itu bukan yesterday night tapi tetap last night kayak gitu ya. Oke. So, I took my book from the library last night. Aku mengambil bukuku dari perpustakaan tadi malam. Oke. So, berarti aku tidak mengambil bukuku dari perpustakaan tadi malam. Gimana tuh? I didn't take my book from the library last night. I didn't take my book from the library last night. I didn't take my book from the library last night. I didn't take. I didn't take.
Take I Satu. didn't take my my book book my from the library last last night. My book from the library last night. Mm-mm. Did you go to Lombok? Oke, so Francis, ingat tadi saya juga masih mendengar ada salah satu yang pakai was lagi kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu namanya juga teman-teman. Jadi kuncinya adalah ketika ingin menyebutkan atau mentranslatekan sebuah kalimat bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris, remember nomor 1, analisa ada pekerjaannya atau tidak. Baru setelah dianalisa, teman-teman pecahkan. Kalau ada pekerjaannya, berarti masuk kalimat verbal. Kalau tidak ada pekerjaannya atau tidak ada aktivitasnya, berarti masuknya ke kalimat nominal. Nah, baru fokus ke strukturnya, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kayak gitu itu caranya, step-stepnya, Francis. Kayak gitu ya. Okay, so that's all for today. Any question? Ada pertanyaan, teman-teman? Before we close it? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sebelum kita tutup? Last minute, Mas. Biar mudah Nah. menerjemahkan apa? Is it clear, Cara Francis? lebih untuk mudah menerjemahkan Hafalin. dari Google. Kan Oh, pasti kan kalau Google kita ya. mau praktis AI. kalau kita mau mengungkapkan dalam bahasa Inggris, kita kan pastinya bikin kalimat bahasa Indonesianya dulu, sis. Jadi kita analisa dari kalimat bahasa Indonesia, ada kegiatannya atau tidak, kayak gitu. Kalau ada Oke. kegiatannya berarti masuk kalimat verbal. Kalau tidak ada kegiatannya berarti masuk kalimat nominal. Boleh kok. Oke. Kalau teman-teman sudah tahu gramatikalnya, mentranslatekan kata per kata tuh boleh, teman-teman. Asal teman-teman sudah tahu secara grammarnya, kayak gitu. Kalau teman-teman belum tahu grammarnya, tidak disarankan untuk mentranslatekan kata per kata. Jadi harus langsung belajar secara template-nya, kayak gitu, Francis. Oke, jadi seperti itu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman? Enough. Is it clear? No, bro. Enough ya? Clear. Oke. Thank you. Sorry ya kalau misalkan jatuhnya sekarang dongeng grammar yang bikin teman-teman ngantuk ya. Okay. So I hope that it can be useful Interesting, for you. bro. Saya harap Menarik, itu menarik. bisa. Aku malah suka. Oke. So Francis, maybe that's all first for today. Itu dulu untuk hari ini teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan, besok bertepatan dengan perayaan hari Natal, kita liburkan dulu, kita reschedule kelas kita. Jadi kita alihkan di hari Sabtu nantinya, maka kita ketemu lagi di hari Kamis nantinya ya, Francis ya. Oke. So, I think Okay. that's all first from me. Mari kita tutup dulu kelas kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. All right, finish. So I think that's all from me. And the last I say, see you on Thursday. And bye bye, Francis. Thank you so much. Have a good night ya. Thank Selamat beristirahat teman-teman. Bye-bye. Thank you. Oh. Bye.